apa yang kita berikan seharusnya tentunya sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Nah, oleh sebab itu salah satu cara kita anggota DPR untuk bisa berbagi yang tepat sasaran adalah dengan banyak mendengar. Nah, untuk bisa banyak mendengar, yang harus kita bagi adalah waktu kita. Ya, jadi kita harus sharing waktu. Jangan semua itu waktu digunakan hanya bekerja di kantor saja. Tapi kita harus menyempatkan diri bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, hadir sampai ke pelosok-pelosok, mendengarkan apa aspirasi mereka, harapan-harapannya. Nah, contohnya adalah ketika Kaltim menjadi ibu kota negara atau Nusantara, ya. Tentu saja banyak masyarakat yang menginginkan ya agar mereka bisa berpartisipasi lebih bermakna, dan juga berharap kalau nanti ibu kota Nusantara terbangun, mereka tidak hanya jadi penonton, dan kuncinya adalah di pembangunan SDM atau pendidikan yang kebetulan komisi kami di 10 gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan, yaitu banyak mendengar dan kemudian mengkomunikasikan juga kepada berbagai kalangan. Kalau kita bicara pendidikan ya, bukan hanya dengan misalnya dinas pendidikan, tapi tentu ada insan-insan pendidikan lain ya, kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, siswa, ya mereka masing-masing punya pemikiran. Nah, jadi kita harus membagi informasi pastinya ya, apa yang sedang dibahas di DPR, misalnya soal pengangkatan guru honorer. Kalau guru-guru kan pasti ingin tahu gitu ya, kapan misalnya pengangkatannya, bagaimana caranya untuk yang belum mendaftar, bagaimana dengan formasinya dan sebagainya. Nah, jadi berbagi informasi adalah mungkin salah satu hal yang ditunggu-tunggu dari seorang anggota DPR. Maka kita harus selalu update. Nah, kedua, kalau kita sudah menerima aspirasi itu, tentu mereka ingin tahu apa yang kita lakukan setelahnya. Nah, tindak lanjutnya itu juga harus kita lakukan, dan setelah itu tentunya kita laporkan kembali. Ada yang sukses, ada yang mungkin masih belum berhasil, bahkan ada yang bisa jadi gagal ya, tetapi semua itu adalah bagian dari komunikasi kita dengan masyarakat di konstituen. Karena berbagi itu adalah satu kewajiban ya. Jadi jangan bayangkan bahwa kita harus kaya raya dulu atau kita harus berlebihan dulu untuk bisa berbagi. Sebetulnya setiap orang ya, termasuk bahkan kepada anak-anak saya yang mungkin mereka juga belum mandiri secara ekonomi, bahwa mereka sebenarnya bisa berbagi. Seperti tadi ya, berbagi waktunya, berbagi gagasannya, berbagi ilmunya ya. Apalagi sekarang karena kita bisa juga menggunakan teknologi, saya kira misalnya kita selalu hadir ikut misalnya hadir di dalam suatu acara yang dilakukan mahasiswa atau guru-guru, itu juga adalah cara kita berbagi tanpa kita harus berpikir kita harus memiliki materi yang berlebih sebelum kita mau berbagi. Jadi bagi saya itu adalah sesuatu yang alami ya, yang harus kita lakukan dan kita syukuri. Kalau kita masih bisa berbagi, berarti itu ya kita itu sebagai manusia masih bermakna. Ya, untuk apa kita hidup kalau hanya untuk dirinya sendiri? Bermanfaat untuk orang lain adalah kunci untuk kebahagiaan, bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau saya justru ya, kalau berbagi itu nilai tambahnya kadang tidak terbatas, dan saya selalu mengatakan itu gitu ya. Misalnya sebagai contoh, saya dulu dibantu oleh seseorang sehingga saya mendapatkan akses bisa sekolah tinggi ke luar negeri. Kalau tidak karena dibantu dan dibagi oleh orang lain, tidak mungkin saya bisa mencapai itu. Saya kemudian membagi atau membalas jasanya tidak kepada orang itu, tetapi saya membagi hal yang sama kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu saya juga selalu mengatakan kepada para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, kalau kalian mau paying forward itu ya, cobalah bantu adik-adik kalian, coba buatlah mereka juga jadi seperti kalian, gitu kan. Misalnya sebagai contoh gitu ya, di Kaltim ada anak-anak yang mengikuti S2 di ITB untuk jurusan desain komunikasi visual. Sekarang mereka membuat
pengabdian masyarakat. Misalnya menciptakan 1000 digital pembuat konten digital gitu. Jadi konten kreator di Provinsi Kaltim, atau mereka membantu SMK-SMK di Kaltim untuk membuat website yang lebih menarik. Jadi mereka sharing ilmu kan, padahal mereka belum lulus, tapi mereka udah bisa melakukan itu. Apalagi kalau kalian nanti udah lulus, pasti kalian bisa berbagi kepada provinsi kalian, berbagi kepada negara kalian dengan apa yang kalian bisa gitu. Jadi saya selalu memotivasi semua orang untuk berbagi semampu kita, sekecil apapun setiap saat. Gitu. Bahkan membagi senyum aja menurut saya itu udah sesuatu, karena ya itulah lewat media sosial. Kadang-kadang saya kalau lagi happy ya bikinlah konten kecil, halo gimana, sehat semuanya ya gitu. Dengan itu ternyata banyak orang yang merespon kan, waduh ibu memberikan positive vibe, dan kemudian kita jadi semangat. Ya itu juga berbagi juga ya. Jadi kan berarti nggak ada alasan untuk tidak berbagi. Sebetulnya menurut World Giving Index tahun 2021 kemarin, Indonesia tuh termasuk negara paling dermawan. Jadi sebenarnya saya sangat yakin masyarakat Indonesia tuh memang udah biasa berbagi dan juga memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Dan mudah-mudahan ya, apalagi umat muslim muslimat kita ya di masa Ramadan ataupun nanti sesudahnya pun gitu ya, kita sudah membiasakan diri untuk membagi apa yang kita miliki, baik itu materi maupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah akan barokah.